Baik, Fatufillah, lanjut satu ayat lagi aja ya. 115 ya. Allah Ta'ala firman, Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oke, di ayat 115 maka dijelaskan kerajaan Allah ya. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Allah menyebutkan keduanya secara khusus, yakni apa? Timur dan barat itu karena keduanya adalah poros dari ayat-ayat Allah yang agung pada tempat terbitnya cahaya dan terbenamnya. Apabila dia adalah penguasa bagi kedua arah itu, maka pastilah dia adalah penguasa seluruh arah ya gitu. Nggak jelas Allah penguasa seluruh alam ya. Maka kemanapun kamu menghadap, yakni menghadapkan wajah kalian di antara tanda-tanda yang ada, arah-arah yang ada, apabila penghadapan wajah kalian itu karena perintahnya, perintah Allah, baik dengan perintahnya untuk menghadap Ka'bah ketika sholat ya, harus menghadap kiblat. Setelah sebelumnya diperintahkan apa? Menghadap Baitul Maqdis ya gitu, Baitul Maqdis. Atau kalian diperintahkan untuk menegakkan sholat di atas kendaraan dalam perjalanan atau semacamnya, maka kiblat itu adalah kemanapun seorang hamba menghadapkan wajahnya. Atau kiblatnya tidak jelas, maka dia menetapkan dengan dugaan yang paling kuatnya dalam menghadap kepadanya. Kemudian jelas setelah itu kesalahan dugaannya misalnya, ya, oh misalnya gitu ya, ini lupa gitu ya, kiblatnya harus ke sana gitu ya, atau ketika itu salah kiblatnya gitu ya, nah itu nggak apa-apa ya, uzur cuma ya. Atau misalnya dia mendapat uzur karena sakit atau lainnya, maka dalam perkara ini seorang hamba boleh jadi diperintahkan atau dimaafkan. Jadi yang jelas tidak mungkin seseorang menghadap ke suatu arah dari arah-arah ya, menghadap ke suatu arah dari arah-arah yang ada itu, yang keluar dari kerajaan Robnya. Karena disitulah wajah Allah. Ya, sungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Juga ayat ini merupakan dalil tentang penetapan akan wajah Allah yang sesuai dengan keagungannya ya, sesuai dengannya. Oleh karena itu Allah memiliki wajah yang semua wajah tidak serupa dengannya gitu. Kan beda setiap wajah itu ya. Wajah orang dengan wajah bintang beda gitu ya. Gitu. Apalagi dengan Robnya gitu ya. Dan sangat luas ya karunia-nya dan sifatnya. Dan terbesar darinya adalah Dia Maha tahu tentang yang kalian sembunyikan dan yang kalian niatkan. Dan di antara karunia dan ilmunya adalah Dia memudahkan segala perkara kalian ya. Ini dimudahkan dalam majelis ilmu itu adalah di antara karunia dan ilmu Allah juga ya. Dan menerima, Allah itu menerima apa yang diperintahkan, Dia menerima apa yang diperintahkan kepada kalian, maka apa hambanya juga diridhoi dengan ketaatan hamba itu. Allah telah meridhoi dan telah memberikan kapasitas kepada kita ya, dan kita bisa menaati Allah ya gitu. Allah sebagai Rabb satu-satunya gitu ya, yang patut diibadahi, patut disembah gitu ya. Satu-satunya Allah, ilah yang Maha Esa,
ilah yang tiada yang berhak disembah selainnya, gitu ya. Itu Allah itu ya. Maka segala puji dan syukur hanya baginya. Nah, itulah dari yang pertama. Yang kedua dikatakan dalam Imam Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah pernah sholat menghadap dari Mekah ke Madinah di atas kendaraan waktu itu ya, ke arah wajahnya menghadap. Tentang hal ini turunlah ayat fa'in nama tuwalu fasama wajhullah ya. Ini riwayat Tirmizi ya. An-Nasai juga ada dan juga lainnya hasan sahih ya. Timur dan barat serta apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Ya. Jadi itulah milik Allah. Dialah pemilik bumi ini. Disebutkan timur dan barat karena di sanalah terdapat tanda-tanda kekuasaan yang besar. Dari sana terbit dan tenggelam matahari. Juga Allah juga menyebutkan jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua arah itu, berarti semua arah juga Allah memilikinya. Oleh karena itu, arah mana saja seseorang menghadap dengan perintahnya, misalnya perintah menghadap Ka'bah, sama ini ya dengan yang tadi ya, atau juga tadi ya, di antaranya keringanan uzur ya, seperti sholat sunnah di kendaraan juga ya gitu. Atau misalnya dia tidak mengetahui arah kiblat, lalu dia setelah mencari arah kiblat ternyata salah gitu ya, gitu. Atau misalnya dia sholatnya dalam keadaan disalib, ya, diikat, sakit dan sebagainya, ya. Ketika sakit disalib ya, atau diikat dia, maka disitulah ketika dia berniat beribadah kepada Allah, menghadapnya, disitulah wajah Allah. yakni ia tidak keluar dari kerajaan Allah dan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya dan mengetahui perbuatan mereka, tidak ada satupun yang samar baginya. Ayat ini juga menetapkan adanya wajah bagi Allah Ta'ala yang layak baginya dan bahwa dia memiliki wajah yang berbeda dengan wajah makhluk. Demikian tuh ayat 115.